Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Ala fahmi ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azzul akram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ba'da dhikri sifatil muttaqina qaila, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita dan kepada sesama kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keimanan. Bukti kesempurnaan iman sangat tergantung seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar seorang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Imam Bukhari dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada sesamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang atau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di bawah cinta kita kepada sesama kita, ini artinya kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh kasus, di antaranya sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ketika baru masuk Islam. Pada saat itu ibunda tercinta merayu dengan berbagai macam cara agar kemudian dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Karena saat itu Islam dianggap noda bagi keluarga, noda bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Karenanya setiap ada anggota keluarga yang masuk Islam, itu dianggap adalah noda mencoreng nama besar keluarga. Karenanya pada saat itu ibunda tercinta berusaha dengan semaksimal mungkin dan semampu yang beliau lakukan. Tetapi semua usahanya tidak berhasil menarik kembali putra tercinta untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Sampai pada akhirnya ibundanya mempertaruhkan nyawanya. Dia berkata kepadanya, wahai Sa'ad,
saya tidak akan minum pada hari dan tidak akan makan dan tidak akan berbicara dengan seorang pun sampai Anda mengatakan kembali kepada agama nenek moyang itu. Di saat sang ibu melakukannya, ibu sudah mulai lemas. Datanglah sahabat mulia pada saat itu dan berkata kepadanya, kalau dalam bahasa kita barangkali beliau mengatakan kepada ibunda tercinta, wahai ibu, andai kata engkau punya nyawa lebih dari satu persatu, saya tidak akan pernah kembali kepada agama nenek moyangnya. Pertanyaannya, kenapa sahabat mulia begitu tangguh dalam membela agamanya? Padahal dia baru masuk Islam. Sementara yang memintanya adalah orang yang sangat dicintainya, yang melahirkan, mengandungnya, melahirkan, membesarkan. Singkat kata adalah orang sangat berjasa dalam hidupnya. Namun itu tidak membuat sahabat mulia kemudian kembali kepada agama nenek moyangnya, disebabkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada orang tuanya. Lain cerita dengan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di saat dia menyatakan keislamannya dengan terang-terangan di hadapan kafir Quraisy pada saat itu, ada seorang di antara mereka yang bernama Rabi'ah memukulnya sampai kemudian beliau berdarah, terluka wajahnya, bahkan konon beliau pingsan. Di saat siuman, ibunda tercinta menawarkan makanan dan minuman. Beliau tidak mau mencicipi makan dan minuman dari bunda tercinta. Dan yang keluar dari lisannya di saat siuman, dia berkata, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaannya? Di saat ibunya merayunya untuk mencicipi minuman dan makan yang tersedia, beliau katakan, saya tidak akan makan dan saya tidak minum sebelum saya mengetahui di mana Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada saya di mana beliau. Akhirnya dibopong dan kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan ingin menceritakan tentang kondisi yang menimpanya, tetapi benar-benar beliau ingin tahu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mempedulikan dirinya yang baru saja dipukulin oleh orang kafir Quraisy pada saat itu, yang membencinya karena keislamannya. Di saat berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau berkata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan? Ketika kemudian dipastikan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, akhirnya kemudian Rasulullah baru bertanya tentang kondisi sahabat mulia Abu Bakar, baru kemudian beliau menceritakan tentang musibah yang menimpanya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, yaitu adalah orang tuanya. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada anaknya. Adalah kasus sahabat mulia Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Di saat pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak safar Abu Talhah. Saat itu putra kesayangannya sedang sakit keras. Betapa berat hati sahabat mulia Abu Talhah pada saat itu untuk meninggalkan anak dalam kondisi sakit keras. Namun Ummu Sulaim, istri tercinta beliau, merayunya agar kemudian beliau berkenan meninggalkan putranya demi membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berat hati beliau saat itu kemudian berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari safar, anak itu pun meninggal. Ketika Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita? Beliau katakan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya beliau melayani hubungan badan dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu Abu Talhah bertanya lagi, memastikan tentang kondisi putra tercintanya.
bagaimana kondisi anak kami? Apakah Ummu Sulaim pada saat mengatakan dia telah meninggal? Tidak. Beliau masih tenang, tidak ada nampak di wajahnya kesedihan. Seakan-akan tidak ada musibah yang sedang menimpanya. Dia masih sanggup berkata, wahai Abu Talhah, kalau ada seorang menitipkan amanah kepada kita, lalu orang itu ingin mengambilnya, apakah kita memberikan atau menahannya? Lalu sahabat mulia Abu Talhah berkata, pastinya kita memberikan padanya. Lalu Ummu Sulaim saat itu berkata, wahai Abu Talhah, anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekarang Allah telah mengambilnya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada sesuatu dan siapa saja yang mereka cintai, termasuk keluarga bahkan anak, tidak lebih dicintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika kabilah dagangnya datang mendekat dengan pintu Madinah pada saat itu. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu melihat kabilah tersebut dan berkata, ini kabilah siapa? Orang yang dekat dengan beliau mengatakan itu punya Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau berkata, sungguh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik dari kabilah ini. Lalu kemudian ucapan Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf segera mendatangi mengkonfirmasi tentang kebenaran ucapan tersebut. Lalu Aisyah ketika membenarkannya, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa seluruh kabilah ini dengan seluruh barang dagangan yang ada adalah milik kaum muslimin dan milik juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya. Mereka wujudkan dalam hidup nyata, bukan dalam bentuk peringatan-peringatan. Mereka wujudkan dalam ketaatan kepada syariat yang dibawanya. Tidak ada perintah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang diketahui sahabat Nabi SAW, kecuali mereka amalkan sepanjang mereka mampu. Dan tidak ada larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada sahabat, kecuali mereka menghindari larangan itu dan mereka tidak mencoba untuk melanggarnya. Itulah wujud cinta yang sebenarnya. Bukti orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW adalah mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya. Sebab cinta kepada Rasulullah SAW adalah mendorong orang untuk senantiasa ittiba, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk cerita sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bagaimana beliau mentaati Rasulullah SAW baik saat hidupnya dan pasca meninggalnya. Ada peristiwa di mana ketika istri beliau gemar salat di masjid pada saat itu, walaupun Rasulullah tidak melarangnya, walau Rasulullah SAW telah mengasih tahu bahwa wanita salatnya lebih afdal di rumah, namun istri beliau lebih memilih di masjid. Sementara sahabat mulia Umar menginginkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, namun beliau tidak berani menegur istrinya. Puncaknya pada suatu salat subuh, di saat beliau menjadi Amirul Mukminin, saat itu khalifah kaum muslimin, yang sangat disegani oleh musuh negara adik kuasa Romawi dan Parsia, takut pada beliau pada saat itu. Tetapi kemudian ketika harus melanggar Rasulullah SAW, beliau tidak bisa apa-apa. Pada suatu hari ketika istrinya salat subuh berjamaah pada saat itu, sahabat mulia Umar marah. Di puncak kemarahannya, artinya kemudian beliau mundar mandir depan rumahnya. Lalu ada seorang sahabat mendekatinya dan berkata kepadanya, ya Amir Mu'minin, apa yang kau lakukan? Beliau bercerita tentang kemarahannya terhadap istrinya, namun beliau tidak bisa menegurnya,
membuat sahabat mulia ini terheran-heran. Kenapa seorang Amirul Mukminin, suami dari istrinya tidak berani menegur istrinya? Perhatikan apa jawaban beliau saat itu. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, masih terngiang-ngiang hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamnau ima Allah masajid Allah wa buyutunna khairan lahun. Jangan kalian melarang para wanita, atau persen la tamnau nisaakum masajid Allah. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, walaupun rumah bagi mereka adalah lebih baik. Hadis inilah yang membuat sahabat mulia Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu, tidak berani menegur istrinya. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW di atas segalanya. Dan cinta kepada Rasulullah SAW pula kemudian yang menyebabkan seorang masuk surga bersama Rasulullah SAW. Banyak hadis terkait dengan ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Anas bin Malik, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW hendak melakukan salat, ada seorang bertanya kepadanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawabnya. Setelah selesai salat, lalu dia berkata, manis sa'il, siapa orang yang bertanya tadi? Lalu sahabat mulia berkata, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkata kepadanya, mada a'datta laha, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Sahabat mulia berkata, ma'adattu laha kabira salatin wala sawmin walakinni uhibbullah wa rasulah. Persiapan saya Rasulullah biasa-biasa saja. Salat sunnah saya biasa-biasa saja, puasa saya juga biasa-biasa saja. Tapi lebih dari itu, saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, anta ma'aman ahbabta, anda akan dipersatukan dengan orang yang kau cintai. Sahabat mulia Anas menuturkan bagaimana kondisi para sahabat mendengar pernyataan Rasulullah SAW tadi. Ma farihal muslimun, ma farihum muslimun, farihum bihadza. Tidak pernah para sahabat Nabi SAW kaum muslimin pada saat itu, yaitu merasa bahagia sebahagia setelah Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dipersatukan dengan orang yang dicintainya. Karenanya sahabat mulia Anas bin Malik berkata, ana uhibbu Rasulullah SAW, uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Saya sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata beliau. Karena mencintai mereka adalah akan dipersatukan dengan mereka, sebab mereka adalah termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga melalui lisan Rasulullah SAW. Bahkan dalam kesempatan lain, dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, kaifa tara ya Rasulullah fi qaumin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu kalau seorang mencintai suatu kaum padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan mereka? Jawaban Rasulullah pada saat itu, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu akan dipersatukan dengan orang yang dicintainya. Jadi mencintai Rasulullah SAW, walaupun perlu pengorbanan, perlu ketekunan dan ketaatan dan usaha maksimal, namun di ujung semua usaha kita akan menghasilkan sesuatu yang diimpikan kita, yaitu masuk surga bersama Rasulullah SAW. Oleh karenanya mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya, sebab sekecil apapun sunnah Rasulullah SAW adalah sebab masuk surganya kita bersama Rasulullah SAW. Bahkan seorang Rabi'ah dalam riwayat Muslim, ketika suatu hari dia bermalam bersama Rasulullah SAW. Setelah dia berkhidmat kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepada Sal, mintalah apa yang kau suka. Sahabat mulia menggunakan kesempatan ini dan berkata kepada Rasulullah, murafaqatuka bil jannah ya Rasulullah, saya minta ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkata kepadanya, aghairu dzalik, adakah permintaan selain itu? Sahabat mulia berkata, la huwa dzak, saya tidak minta kecuali itu, yaitu ingin bersama Rasulullah SAW di surga. Apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Allahumma a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu tolong bantu aku pada dirimu dengan perbanyak sujud. Dalam arti itu mengamalkan solat-solat sunnah yang disyariatkan di samping solat wajib. Itulah modal bagi kita untuk membersamai Rasulullah SAW di surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Rasulullah adalah motor pendorong kita untuk senantiasa melakukan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan, itulah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang Rasulullah harapkan kepada sahabat. Dan itu yang Rasulullah harapkan kepada kita sebagai generasi penerusnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Da'uni ma taraktukum, fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan buat kalian. Karena sesungguhnya kehancuran umat terdahulu karena mereka ngeyel dan kemudian sering menyelisih para nabi mereka. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, apabila aku larang kalian melakukan sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita dalam menjalankan syariat ini, cukup ketika kita ada perintah kita amalkan, larangan kita hindari, dan tidak mengada-ada. InsyaAllah itulah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Dan itulah hakikat mencintai Rasulullah SAW yang akan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan berada di jalan yang benar, di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan di akhirat insyaAllah kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang kita jadi termasuk dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.